Halo semuanya, jumpa lagi di RJ Channel. Kali ini kami akan membawakan sebuah film yang bergenre psychological horror berjudul The Killing of a Sacred Deer. Dan sebelum lanjut ke filmnya, silahkan skip di sini buat yang gak mau kena spoiler. Dan silahkan subscribe untuk mendukung channel ini berkembang lebih baik lagi. Oke, let's check this out. Film dimulai dengan adegan seorang dokter bernama Steven yang baru saja menyelesaikan operasi. Sepulang dari rumah sakit, dia menemui seorang remaja bernama Martin di sebuah kafe. Setelah menemani Martin makan siang, mereka pun pergi keluar dan Steven memberikan hadiah sebuah jam tangan pada Martin. Martin sangat senang mendapatkan hadiah yang sangat bagus itu. Pada malam harinya, Steven makan malam dengan keluarganya yang bahagia. Istrinya, Anna, yang juga seorang dokter di sebuah klinik, putrinya Kim, dan putra bungsunya Bob. Keesokan harinya, Martin mendatangi Steven di rumah sakit tempatnya bekerja. Steven pun meminta Martin untuk menelponnya terlebih dahulu jika ingin bertemu dengannya. Kemudian, Steven berjalan-jalan dengan Martin dan mengundangnya untuk datang ke rumahnya bertemu dengan keluarganya. Maka setelah itu Martin pun datang ke rumah Steven. Dia bersikap sangat baik dengan membawakan bunga untuk Anna dan hadiah kecil untuk Kim dan Bob. Mereka terlihat menyukai Martin yang sangat sopan, terutama Kim yang terlihat tertarik dengan Martin. Mereka bahkan langsung akrab dan berjalan-jalan berdua. When the lights faded out, I don't know. Malam harinya, Steven mendapat telepon dari Martin yang mengatakan bahwa dia sangat senang hari itu. Dan sebagai timbal balik, ia berniat mengundang Steven untuk makan malam di rumahnya. Maka keesokan harinya, sepulang dari rumah sakit, Steven pun pergi ke rumah Martin. Setelah Steven selesai makan malam dengan Martin dan ibunya, Martin mengajak mereka untuk menonton film. Namun, di tengah-tengah film sedang berlangsung, dia merasa sangat mengantuk dan meninggalkan Steven dan ibunya berdua melanjutkan menonton film. Suasana menjadi sangat canggung ketika ibu Martin dengan terang-terangan mengatakan bahwa dia mengagumi tangan Steven yang menurutnya sangat indah, dan kemudian ia pun menggodanya. Lalu Steven pun segera pulang karena dia menyadari jika dia tak bisa lebih lama lagi berada di rumah itu. Keesokan harinya, Martin menemuinya lagi di rumah sakit dan berkata bahwa dadanya terasa sakit dan dia khawatir jantungnya bermasalah. Maka Steven pun segera memeriksanya. Namun, setelah pemeriksaan, dia tak menemukan masalah apapun pada Martin. Hingga ia yakin bahwa Martin hanya berpura-pura sakit. Kemudian, Martin mengajak Steven untuk makan malam di rumahnya lagi. Dan dia pun berkata bahwa dia merasa Steven dan ibunya akan menjadi pasangan yang cocok. Steven pun menolak undangan makan malam Martin dan menegaskan padanya bahwa dia telah beristri dan dia sangat bahagia dengan keluarganya. Dan dia pun melarang Martin menjodohkannya lagi dengan ibunya. Beberapa hari kemudian, Steven mulai merasa khawatir saat Martin mulai menghubunginya berkali-kali dan selalu ingin bertemu dengannya. Namun dia tak menceritakan hal itu pada siapapun, termasuk pada Anna istrinya. Mengetahui Steven menghindarinya, maka Martin pun mendekati Kim. Kim menceritakan pada ayahnya jika Martin menjemputnya dari latihan paduan suara dengan mengendarai motor. Dan ternyata Martin masih menunggu dan mengawasi di depan rumah Kim. Tanpa diduga-duga, pada pagi harinya, Bob lumpuh dan tak bisa bangun dari tempat tidurnya. Steven dan Anna segera membawa Bob ke rumah sakit. Meskipun setelah diperiksa, tak ada sesuatu pun yang aneh pada kaki Bob. Bahkan, setelah itu Bob bisa berjalan dengan normal. Namun tak berselang lama, kaki Bob kembali lemas dan lumpuh kembali.
Maka Bob pun kembali menjalani serangkaian pemeriksaan untuk mengetahui penyakitnya. Tapi, sekali lagi dokter tak menemukan masalah apapun pada kaki Bob. Sementara itu, Kim justru sedang menghabiskan waktu bersama Martin dengan sepeda motornya. Keesokannya, Martin telah ada di rumah sakit menjenguk Bob. Lalu dia pun mengajak Steven untuk berbicara berdua. Martin pun memberikan sebuah hadiah pada Steven karena dulu Steven pernah memberinya hadiah sebuah jam tangan. Lalu, dia pun berkata bahwa dia ingin menuntut keadilan. Karena Martin telah kehilangan ayahnya, maka Steven pun harus kehilangan salah satu anggota keluarganya. Steven bisa menghabisi salah satu anggota keluarganya, atau mereka semua justru akan mati. Martin berkata akan terjadi beberapa tahapan pada mereka. Pertama adalah kelumpuhan. Tahap kedua kehilangan nafsu makan. Dan tahap yang ketiga adalah akan keluar darah dari kedua mata mereka. Lalu mereka pun akan masuk ke tahap terakhir, yaitu kematian. Steven pun hanya terdiam dan menganggap Martin hanya menggertak. Lalu Steven pun kembali ke kamar Bob dan dia pun memaksa Bob makan karena istrinya mengatakan jika Bob menolak untuk makan. Namun Bob tetap tak mau menelan makanannya. Sementara itu, Kim yang telah semakin dekat dengan Martin telah mengetahui situasi yang ada dari cerita Martin. Kembali pada Steven, dia yang mulai putus asa memaksa Bob untuk latihan berjalan. Karena sebenarnya dia menganggap Bob hanya berbohong dan sakitnya hanya untuk mencari perhatian. Meskipun Steven telah memaksa anaknya untuk mengaku, Bob tetap bersikuku jika dia tidak berbohong dan dia benar-benar tak bisa menggerakkan kakinya. Pada saat itu, Kim yang sedang latihan paduan suara tiba-tiba terjatuh dan tak bisa menggerakkan kakinya. Maka kini Kim pun menderita lumpuh sama seperti adiknya. Kemudian Steven menceritakan pada Anna bahwa sebenarnya ayah Martin mati dalam operasi yang ditanganinya. Dan selama 6 bulan ini, dia sering menemui Martin dan memberinya sedikit uang karena dia kasihan padanya. Anna pun bertanya, apakah sebelum operasi Steven meminum alkohol? Awalnya Steven menyangkal. Namun akhirnya, dia mengakui jika dia meminum sedikit alkohol. Namun dia yakin itu tak mempengaruhi konsentrasinya dan ayah Martin mati bukan karena kesalahannya. Keesokan harinya, saat berada di rumah sakit, Kim mendapat telepon dari Martin yang berada di luar rumah sakit. Kim pun bisa berdiri dan berjalan menuju jendela. Namun saat Martin mengakhiri teleponnya, Kim pun kembali lumpuh. Melihat hal itu, Anna pun tahu jika ada sesuatu yang tak beres dengan Martin. Setelah itu, Anna mendatangi rumah Martin dan bertemu dengannya. Namun sayangnya, Martin justru bercerita bahwa Steven mendekati dan menggoda ibunya. Dia pun berkata jika ibunya pun terlihat tertarik dengan Steven dan mereka mungkin bisa menjadi pasangan yang cocok. Anna terlihat sangat kesal dengan cerita itu. Anna bertanya jika memang suaminya melakukan kesalahan pada Martin, mengapa kini dia dan anak-anaknya harus menanggung akibatnya? Martin pun menjawab bahwa dia tak tahu apakah hal ini adil, namun yang dia tahu bahwa hal ini adalah hal yang paling mendekati keadilan. Keesokan harinya, Bob dan Kim dipulangkan ke rumah karena pihak rumah sakit sudah melakukan segala hal untuk pengobatan mereka. Saat berada di rumah, Anna yang merasa kesal dengan cerita dari Martin mulai bertengkar dengan Steven. Steven pun ikut terpancing emosinya dan mengamuk di dapur mereka. Pada pagi harinya, Steven mengajak Anna ke ruang bawah tanah. Di sana telah ada Martin dengan wajahnya yang babak belur. Anna hanya tertegun melihatnya dan segera pergi dari sana. Sepeninggal Anna, Martin berkata bahwa dalam kasus mereka, Steven tak bisa membunuh dirinya ataupun melakukan bunuh diri
karena jika ia melakukannya, seluruh anggota keluarganya justru akan mati. Martin berkata bahwa dia tidaklah bersalah. Namun, Stevenlah yang bersalah karena telah membunuh ayahnya. Martin hanya menuntut keadilan. Lalu dia pun menggigit lengan Steven, dan setelah itu dia pun menggigit lengannya sendiri sama kerasnya saat ia menggigit Steven. Dia berkata itu adalah sebuah contoh keadilan. Sementara itu, di kamarnya, Kim dan Bob sedang mengobrol tentang siapa yang akan dipilih oleh ayahnya jika salah satu dari mereka harus mati. Lalu Bob yang mulai ketakutan, dengan terseok-seok, merayap di lantai, mencari sebuah gunting. Kemudian dia pun memotong rambutnya, karena dia teringat jika ayahnya dulu pernah memintanya memotong rambutnya, namun belum ia lakukan sampai saat ini. Setelah itu, dia menemui ayahnya dan menunjukkan potongan rambut barunya. Dia pun berkata bahwa ia akan menyiram tanaman seperti tugas yang seharusnya ia lakukan. Steven pun mencegahnya dan berkata bahwa ia telah melakukannya. Bahkan, Bob pun berkata jika dia akan merubah cita-citanya menjadi kardiologis sesuai dengan keinginan ayahnya. Malam harinya, Steven pun menangis, menyadari jika putranya berusaha menuruti semua permintaannya supaya ia tak terpilih untuk dibunuh. Kemudian, Steven mendatangi sekolah anaknya dan bertanya pada kepala sekolah tentang perilaku dan nilai akademis anaknya di sekolah. Kepala sekolah menceritakan bahwa mereka berdua adalah anak yang pintar dan mempunyai nilai akademis yang bagus. Kemudian Steven bertanya, jika harus memilih, siapakah yang terbaik di antara mereka berdua? Namun kepala sekolah tak bisa memberikan jawaban pada Steven. Pada saat itu, Anna mengajak Bob dan Kim mendatangi Martin. Dia pun membersihkan luka-luka Martin, dan setelah itu ia pun mencium kaki Martin. Dia berharap dengan berbuat demikian, Martin bisa memaafkan keluarganya. Tetapi Martin tak memberikan reaksi apapun. Pada saat menjelang tidur, Anna berkata bahwa hal yang paling logis untuk dilakukan adalah membunuh salah satu anak mereka. Karena mereka masih bisa memiliki anak lagi. Steven hanya diam saja mendengar pendapat istrinya. Sementara itu, Kim mendatangi Martin dan memintanya untuk menyembuhkannya dan mereka bisa pergi bersama. Namun Martin tak menghiraukannya hingga membuat Kim sangat marah. Kemudian dia pun pergi dari rumahnya. Steven dan Anna yang menyadari putrinya tak berada di kamarnya mencarinya ke seluruh rumah. Tetapi karena tak menemukannya, mereka pun mulai mencari keluar rumah. Lalu mereka melihat Kim yang telah berada di jalan dan membawanya pulang. Saat Steven sedang membersihkan luka di badan Kim, dia mulai berkata jika dia ingin berkorban demi saudara dan keluarganya, hingga ia ingin Steven menghabisinya saja. Steven hanya bisa terdiam dan mencium putrinya. Pada pagi harinya, Steven sangat marah pada Anna karena dia berkata bahwa dia telah melepaskan Martin. Lalu pada siang harinya, dari mata Bob mulai keluar darah. Kim pun memanggil-manggil ayahnya dan berkata jika adiknya sekarat. Steven pun segera membersihkan darah di wajah anaknya dengan hati yang sangat sedih. Pada sore harinya, Steven mengikat istri dan kedua anaknya dan kemudian menutup kepala mereka. Dia telah memutuskan untuk mengakhiri tragedi ini dengan cara menghabisi salah satu anggota keluarganya. Dia pun mulai berputar-putar membawa senapannya dan secara acak menembakkan senjatanya. 2 tembakan pertama meleset. Namun pada tembakan ketiga, dia melesatkan peluru tepat di dada Bob dan menewaskannya. Lalu scene berpindah pada sebuah kafe. Di sana Steven, Anna, dan Kim sedang makan bersama. Martin pun masuk ke kafe itu dan menatap keluarga Steven. Kim juga terus menatap Martin. Lalu mereka sekeluarga pun pergi dari kafe itu. Dan film pun selesai.
Menurut saya film ini lumayan aneh, terutama pada adegan saat Stephen berputar-putar menembak secara acak anggota keluarganya. Terasa sangat tragis karena Bob yang kurang beruntung harus mati. Setelah dia berusaha menuruti segala keinginan ayahnya supaya ia tetap dipertahankan dalam keluarganya. Film ini juga memiliki tempo yang lambat dan akan sedikit membosankan di awal. Meskipun pesan yang dibawa tentang perspektif keadilan cukup relate dengan kehidupan nyata. Ketika seseorang merasakan sebuah tragedi, seringkali terbersit sebuah keinginan bahwa orang lain juga merasakan hal yang sama. Anyway, menurut kalian keadilan dalam pola pikir Martin bisa dibenarkan atau enggak? Apakah memang nyawa harus dibayar dengan nyawa? Kalian boleh drop opini kalian di kolom komentar. Oke, sekian video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. See you when I see you. Bye.